Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Hadijah, NIM 170102041417, Prodi Pendidikan Matematika, dari kampus Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-6, pertemuan terakhir, dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di sini Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, pada saat pembelajaran berlangsung, diharapkan siswa mampu aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, setelah pembelajaran dilaksanakan, diharapkan siswa mampu menentukan hasil dari panjang salah satu segitiga siku-siku jika diketahui dua sisi yang lainnya. Yang ketiga, setelah pembelajaran dilaksanakan, diharapkan siswa mampu menentukan hasil jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Yang keempat, setelah pembelajaran dilaksanakan, diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kita pada materi. Materi di sini yaitu tentang teorema Pythagoras. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, kalian dapat menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika diketahui dua sisi yang lainnya. Selain itu, dapat digunakan juga untuk menentukan jenis segitiga dengan membandingkan kuadrat sisi miringnya dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Yang pertama, menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Pada sebuah segitiga siku-siku, jika dua buah sisi-sisinya diketahui, maka salah satu sisinya dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Perhatikan contoh berikut. Segitiga ABC, siku-siku di C, mempunyai sisi AC sama dengan 6 cm dan sisi BC sama dengan 8 cm. Tentukan sisi yang lain. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Kalian bisa lihat sketsa gambar tersebut. Karena siku-siku di C, maka sisi miringnya adalah AB. Di sini ada sisi siku-siku berada di C dan sisi miringnya berada di AB. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2, karena kita sudah mengetahui di soal AC sama dengan 6, BC sama dengan 8. Selanjutnya, AB sama dengan akar 36 ditambah 64, karena dari hasil 6 pangkat 2 sama dengan 36, 8 pangkat 2 sama dengan 64. Jadi, AB sama dengan akar 100. 36 ditambah 4 hasilnya 100. AB sama dengan 10 karena akar dari 100 adalah 10. Jadi, sisi miring dari segitiga siku-siku ABC adalah 10 cm. Selanjutnya, 2. Menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Teorema Pythagoras dapat digunakan untuk menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Namun demikian, sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu mengenai kebalikan dari teorema Pythagoras. A. Kebalikan teorema Pythagoras. Kebalikan dari teorema Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu jika kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang sebuah segitiga sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisinya, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Bisa kalian lihat gambar di sini. Jika pada suatu segitiga berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC tersebut merupakan segitiga siku-siku dengan benar salah satu sudutnya yaitu 90 derajat. Yang B, menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Misalkan sisi terpanjang dari segitiga tersebut adalah C dan panjang sisi yang lainnya adalah A dan B, maka berlaku hubungan sebagai berikut.
Yang pertama, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lain yang lainnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Yang kedua, C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Yang ketiga, C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika kuadrat sisi terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Kita masuk ke contoh. Diketahui segitiga dengan sisi-sisinya adalah 6 cm, 12 cm, dan 13 cm. Tentukan apakah segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul, siku-siku, atau lancip. Penyelesaian. Sisi terpanjangnya adalah 13 cm karena sudah diketahui pada soal. Di sini sisi terpanjangnya adalah 13 cm. C kuadrat sama dengan 13 kuadrat sama dengan 169 karena 13 pangkat 2 hasilnya 169. Dan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat, yaitu 36 ditambah 144. Dari perpangkatan 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat yaitu 36 ditambah 144, jadi hasilnya 180. Nah, di sini ada syaratnya. Karena C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Karena sudah kita ketahui di persyaratan sebelumnya, C kuadrat yaitu hasilnya di sini 169 kurang dari hasil dari A pangkat 2 dan A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu hasilnya 140. Selanjutnya, B. Penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Pino menaikkan layang-layang dengan benang panjangnya 250 meter. Jarak Pino dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Penyelesaian. Untuk memudahkan menyelesaikan dalam persoalan di atas, digambarkan sketsanya terlebih dahulu sebagai berikut. Di sini ada sketsa gambarannya, bisa kalian lihat. Selanjutnya, AB merupakan jarak Pino di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang, dan AC merupakan panjang benang. Tinggi layang-layang dapat dicari dengan teorema Pitagoras, yaitu BC sama dengan akar AC kuadrat dikurang AB kuadrat. BC sama dengan akar 250 kuadrat dikurang 70 kuadrat. BC sama dengan akar dari 62.500 dikurang 4.900. BC sama dengan akar dari 57.600 karena dari perpangkatan 250 pangkat 2 hasilnya 62.500 dan 70 pangkat 2 hasilnya 4.900. Jadi 62.500 dikurangkan 4.900 hasilnya 57.600. BC sama dengan 240 meter. Jadi ketinggian layang-layang tersebut adalah 240 meter. Kesimpulan, teorema Pitagoras. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, kalian dapat menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika diketahui dua sisi yang lainnya. 1. Menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Pada sebuah segitiga siku-siku, jika dua buah sisinya diketahui, maka salah satu sisinya dapat dicari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Yang kedua, menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. A. Kebalikan teorema Pitagoras. Jika kuadrat, sisi miring atau sisi terpanjang sebuah segitiga sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisinya, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Yang kedua, jika pada suatu segitiga berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC tersebut merupakan segitiga siku-siku. Dengan benar salah satu sudutnya 90 derajat.
Selanjutnya, B. Menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. 1. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Yang kedua, C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat jika kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Yang ketiga, C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika kuadrat sisi terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Terima kasih. Berakhir sudah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya apa yang Ibu sampaikan. Baiklah, terima kasih. Salah hilapnya mohon maaf. Marilah kita menutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.